Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Budi Setiawan dari kelas 2B. Yang saya hormati Ustadz Asmi selaku pengajar mata kuliah Agama 2. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang maraknya judi online dan fenomena judi online dalam perspektif pendidikan agama Islam. Saya memilih tema ini karena judi online saat ini menjadi salah satu permasalahan sosial yang sangat mengkhawatirkan. Kemudahan mengakses internet membuat praktik perjudian semakin mudah dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja, termasuk kalangan pelajar dan mahasiswa. Untuk tujuan pembahasan video ini adalah memahami penyebab maraknya judi online, mengetahui dampaknya bagi individu dan masyarakat, serta mengkaji bagaimana Islam memandang praktik judi berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta pendapat para ulama, sehingga kita dapat mengambil hikmah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena yang saya bahas adalah maraknya praktik judi online di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak masa COVID-19 hingga sekarang, jumlah pemain judi online terus mengalami peningkatan. Kemajuan teknologi digital dan kemudahan transaksi melalui internet membuat perjudian dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, hanya dengan menggunakan telepon genggam. Kasus ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan berbagai laporan pemerintah dan aparat penegak hukum. Praktik judi online melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga masyarakat umum. Bahkan banyak jaringan judi online dikendalikan oleh sindikat yang beroperasi di luar negeri, sehingga pemerintah sulit memberantas sepenuhnya. Permasalahan ini untuk dibahas karena dampaknya tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga meningkatkan tindak kriminal, rusaknya hubungan keluarga, serta munculnya berbagai masalah sosial lainnya. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang benar agar masyarakat menjauhi praktik tersebut. Berdasarkan data PPATK di atas, pada tahun 2024 terdapat sekitar 9,87 juta masyarakat Indonesia yang terlibat dalam aktivitas judi online. Menariknya, sekitar 71 pemain memiliki penghasilan di bawah 5 juta per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah yang justru paling rentan mengalami kerugian finansial. Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan maraknya judi online, terutama yaitu faktor ekonomi. Banyak masyarakat berharap memperoleh uang dengan cepat tanpa melalui proses kerja yang panjang. Kondisi ekonomi yang sulit membuat sebagian orang menganggap judi online sebagai jalan keluar. Padahal statistik justru lebih banyak pemain yang mengalami kerugian dibandingkan keuntungan. Yang kedua yaitu kemudahan akses teknologi. Perkembangan internet, smartphone, dan sistem pembayaran digital membuat masyarakat dan dapat mengakses situs judi kapan saja dan di mana saja. Berbeda dengan perjudian konvensional, judi online dapat dilakukan secara tersembunyi, sehingga lebih sulit diawasi oleh keluarga maupun lingkungan. Ketiga yaitu rendahnya literasi digital dan pemahaman agama. Sebagian masyarakat belum mampu membedakan informasi yang menyesatkan di internet, kurang memahami bahwa judi merupakan perbuatan yang diharamkan dalam agama Islam. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga keluarga dan masyarakat.
Dari sisi ekonomi, pemain dapat kehilangan tabungan, terlilit hutang, bahkan menjual aset berharga hanya untuk bermain judi online. Dari sisi psikologis, kecanduan judi online dapat menyebabkan stres, depresi, hingga gangguan jiwa. Dari sisi sosial, banyak terjadi konflik keluarga, perceraian, keributan rumah tangga, serta penipuan, penggelapan akibat kebutuhan untuk memperoleh uang buat berjudi. Dalam perspektif agama Islam, judi online bertentangan dengan nilai amanah, kejujuran, kerja keras, tanggung jawab, dan qanaah, atau merasa cukup terhadap rezeki yang halal. Islam mengajarkan bahwa keberhasilan diperoleh melalui usaha yang baik, bukan melalui spekulasi yang merugikan orang lain. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya komer, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu memperoleh keberuntungan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang karena membawa banyak kerusakan bagi kehidupan. Menurut para ulama, judi termasuk perbuatan haram karena mengandung unsur gerahar atau ketidakjelasan. Hal ini ditegaskan dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, bermain dengan dua mata dadu ini dalam rangka berjudi seperti orang yang makan daging babi, dan orang yang bermain dengan kedua mata dadu tapi tidak taruhan seperti orang yang mencelupkan tangannya ke darah babi. Hadis riwayat Bukhari. Mereka sepakat bahwa keuntungan dari perjudian bukanlah rezeki yang diberkahi. Menurut saya, penyelesaian masalah judi online harus dilakukan secara bersama-sama. Pertama, yaitu memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah yang rutin, membaca Al-Quran, dan mengikuti kegiatan keagamaan seperti kajian pada Jumat. Kedua, meningkatkan literasi digital agar masyarakat mampu membedakan informasi yang benar dan tidaknya, serta tidak mudah terpengaruh oleh iklan perjudian online. Ketiga, keluarga harus memberikan pengawasan, pendidikan, dan komunikasi yang baik kepada anak-anak agar tidak mudah terjerumus ke dalam judi online. Keempat, pemerintah perlu terus memperkuat pengawasan terhadap situs judi online, memblokir akses perjudian, serta memberikan sanksi tegas kepada para pelaku. Yang kelima adalah masyarakat hendaknya saling mengingatkan, mengajak kepada kebaikan, dan membangun lingkungan yang mendukung perilaku positif sesuai ajaran Islam. Apabila nilai-nilai tersebut diterapkan secara konsisten, maka risiko penyebaran judi online pasti dapat dikurangi, insyaallah. Sebagai kesimpulan, judi online merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam karena memberikan mudarat daripada manfaat. Dampaknya sangat luas, baik terhadap ekonomi, mental keluarga, maupun kehidupan sosial masyarakat. Hikmah yang dapat kita ambil adalah bahwa setiap rezeki yang halal akan membawa keberkahan, sedangkan rezeki yang diperoleh melalui jalan yang haram hanya akan mendatangkan penyesalan serta kerugian. Pesan moral yang ingin saya sampaikan adalah, marilah kita menjaga diri dari segala bentuk perjudian. Mari kita memperkuat iman, bekerja dengan jujur, dan selalu mencari rezeki melalui cara yang halal
agar kehidupan kita menjadi lebih baik dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mungkin juga yang saya sampaikan pada presentasi ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.